Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas materi tentang distribusi statistik normal dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Kita langsung dicontoh soal ya teman-teman. Soal yang pertama, di nomor 1 ini teman-teman, ada pernyataan PT Arta Kita jaga selama di Jakarta memperoleh konsumen mengembalikan barang apabila terbukti cacat selama 5 hari setelah pembelian. Data selama ini menunjukkan bahwa kasus pengembalian transaksi sebesar 10 kasus dengan standar deviasi 3 per bulannya. Pertanyaan pertama, dalam berapa persen bulankah terdapat 8 kasus atau kurang pengembalian barang? Pertanyaan yang kedua, berapa persen per bulan untuk pengembalian barang mencapai 10-15 kasus? Pertanyaan ketiga, apakah ada probabilitas dalam 1 bulan tidak ada kasus pengembalian barang? Kita langsung penyelesaian soal yang pertama ya teman-teman. Diketahui rata-ratanya tadi sama dengan 10, dengan standar deviasinya sama dengan 3, maka diketahui X sama dengan 8, menjadi Z sama dengan X kurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 8 kurang 10 per 3 sama dengan min 2 per 3. Jadi hasilnya sama dengan min 0,66. Di sini min teman-teman. Di sini min 0,66 dibulatkan menjadi min 0,7. Maka sama dengan min 0,7 dikurangi 0,7 sama dengan 0,0. Sama dengan 0,258. Nah, 0,258 ini dapat dari mana? Kita langsung ke tabel distribusi ya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di 0,7. 0,7 yang ini, teman-teman. 0,7 di sini dapat hasil 0,2580 ya teman-teman. Makanya ada hasil yang ini tadi teman-teman. Dikali 100, kenapa dikali 100? Karena akan dibuat dalam bentuk presentasi. Dikali 100 sama dengan 25,8%. Jadi pengembalian barang dari 8 kasus sebesar 25,8% per bulannya. Kita langsung ke penyelesaian pertanyaan kedua. Diketahui tadi standar rata-ratanya sama dengan 10 dengan standar deviasi sama dengan 3. Jadi X1 sama dengan 10 menjadi Z1. 10 menjadi Z1 sama dengan X kurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 10 dikurangi 10 per 3 sama dengan 0 per 3 sama dengan 0. Nah, X2 nya sama dengan 10. X2 nya jangan marah teman-teman. Di sini X2 nya sama dengan 15 ya. X2 nya sama dengan 15. Menjadi Z2 sama dengan X kurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 15 dikurangi 10 per 3 sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,66 dibulatkan menjadi 1,7 sama dengan kita lihat ke tabel distribusi lagi ya teman-teman. Di 1,7 coba perhatikan di 1,7 ini ya teman-teman. Nah, di sini kurvanya menunjukkan 0,4554. Nah, makanya ada hasil ini 0,4554 kurang 0,5 dapat dari mana? 0, ini dapat dari ini tadi. Ini tabel distribusi dari ini ya teman-teman. Sama dengan 0,4549. Nah, dipresentasikan menjadi 45,49%.
Jadi pengembalian barang mencapai 10-15 kasus ada 45-49%. Pertanyaan ketiga, kita lihat kembali pertanyaan. Apakah ada probabilitas dalam 1 bulan tidak ada kasus pengembalian barang? Pertanyaan ketiga. Jadi dalam 1 bulan telah terjadi probabilitas kasus pengembalian barang sebesar, ini salah ya teman-teman, jangan marah, ini salah. Ada kasus pengembalian barang. Kita langsung ke soal nomor 2. Survei menunjukkan bahwa pada pemilu 2014, perolehan suara PDIP 18,95%, Golkar 14,75%, P3 6,53%, PAN 7,57%, PKS 6,79%, Demokrat 10,19%, Nasdem 6,72%, Gerindra 11,81%, Hanura 5,26%, PBB 1,46%, dan PKB 0,91%. Nah, ini presentasi dari 1000 penduduk yang ditanyakan ya teman-teman. Dari 1000 penduduk yang ditanyakan. Nah, ditanyakan berapa probabilitasnya jika ada 600 penduduk yang memilih PDIP dan 200 orang memilih Demokrat serta 100 orang memilih PKS. Kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi sini tadi diketahui yang presentasi PDIP sama dengan 18,95%, Demokrat 10,19%, PKS sama dengan 6,79% dari jumlah penduduk yang sama dengan 1000 penduduk dari 1000 penduduk yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi jika ada 600 penduduk yang memilih PDIP, maka begini caranya teman-teman. 1000 penduduk dikali presentasi dari yang memilih PDIP per jumlah penduduk yang memilih PDIP, maka probabilitas dari yang memilih PDIP sama dengan 31,58%. Nah, yang kedua, yang memilih Demokrat dari 1000 penduduk dikali presentasi dari yang memilih Demokrat sama dengan 10,19% per jumlah penduduk yang memilih Demokrat, sehingga hasilnya sama dengan 50,95%. Yang C, yang memilih PKS 1000 kali 6,79% per 100 sama dengan 67,9%. Nah, 1000 penduduk dikali presentasi jumlah presentasi jumlah PKS per 100 orang yang memilih 100 penduduk yang memilih PKS, makanya sama dengan 67,9%. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman, mohon dukungannya. Sekian dan terima kasih.